Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk kali ini aku pengen bahas tentang clothing yang core brandnya itu adalah mengangkat lokal culture atau budaya lokal di Indonesia. Nah, video ini aku buat karena ada pertanyaan di salah satu grup local pride yang aku ikutin. Jadi di grup itu ada yang tanya ke teman-teman atau orang-orang yang ada di grup itu, gimana sih menurut kalian brand dengan konsep budaya lokal itu sendiri, dan apakah bisa dengan mudah diterima oleh banyak orang atau seperti apa gitu kan. Dan aku memberikan tanggapan, ya bakalan aku bikin di video kali ini teman-teman, karena kalau misalnya aku nulis itu kan terlalu panjang dan aku paling enak menyampaikannya langsung ngobrol aja gitu. Dan ya akhirnya video ini aku buat. Nah, ini menarik teman-teman untuk pembahasannya ya. Nah, di sini aku pengen bahas dari mungkin beberapa sisi gitu ya, beberapa pihak gitu kan. Dan aku nggak pengen condong ke salah satu, tapi kita lihat untuk realita di lapangannya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong clothingan bertema budaya lokal, nah ini harus diperjelas dulu nih teman-teman. Dia konsepnya hanya mengangkat budaya atau culture di daerah domisilinya doang. Ya kita bisa bilang mungkin mengangkat di daerah tertentu aja, atau memang konsepnya itu mengangkat multicultural di Indonesia, yang dimana ya banyak budaya yang bisa diangkat di dalam clothingannya gitu kan. Itu dua hal yang mungkin nanti cara mainnya juga bakalan berbeda cuy. Oke, jadi kita bahas yang case pertama dulu. Nah, untuk case yang pertama ini kalau misalnya contoh yang mengangkat budaya daerah di daerah tertentu aja gitu ya. Nah, ini otomatis pasti bakalan pasarnya sangat spesifik teman-teman. Let's see, misal aku tinggal di Malang gitu kan. Aku mengangkat tema Jawa Timuran, atau aku bisa kasih lebih spesifik lagi, aku mengangkat tema Malang aja. Oke, tentu ini bakal menjadi challenge buat aku gitu kan, karena ya agak kecil kemungkinan orang di luar Malang atau Jawa Timur tadi yang bakalan beli produkku. Nah, the question is why, gitu kan? Kenapa? Gampangnya gini deh. Budaya yang ada di Malang itu belum tentu cocok bakalan ada. Let's see, kita bisa bilang mungkin kayak di Kalimantan, di Jakarta, di Medan, atau dimanapun lah. Gak usah jauh-jauh deh. Kita bandingin aja. Kadang-kadang kita misalnya pakai kaos Malang di kota, kita bisa bilang kayak Surabaya, itu aja udah bisa kayak was-was gitu kan. Ya apa enggak gitu kan. Kalau misalnya kalian di Jakarta, nggak tahu kalau misalnya di Bandung kalian pakai baju tema-tema Jakarta masih ngangkat apa enggak. Soalnya kalau misalnya kita yang di Malang nih, kita bawa mungkin atribut kota Malang gitu ya, dipakai di Surabaya, kemungkinan besar entah itu dilihatin atau seperti apa, pokoknya agak kurang enak aja lah kayak gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita pakai kaos yang spesifik gitu kan, kita pakai kaos, kita nggak usah sebut kayak supporter bola gitu ya, kita pakai baju ya maksudnya Malangan gitu kan, baju Malangan, terus dipakai ke Surabaya misalnya, itu pasti kayak ada something yang nggak nyaman gitu loh. Nah, balik lagi, otomatis nanti calon pembelimu itu kalau nggak orang Malang yang emang tinggal di Malang, atau orang Malang yang ada di luar Malang gitu kan, untuk kemungkinan di luar circle tersebut, menurutku, sepengalamanku dan sepengamatanku, itu agak sulit teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan case yang kedua nih, yang dimana brand ini mengangkat budaya lokal, tapi dia mengangkat itu multiple culture. Jadi nggak cuma di satu daerah doang, jadi dia banyak budaya yang diangkat kayak gitu. Ini menurutku masih sangat bagus untuk prospeknya teman-teman, karena ya yang dia angkat itu nggak mengerucut ke satu culture aja kayak aku tadi bilang gitu kan, nggak ke daerah satu aja gitu loh. Tapi yang case 2 ini juga menurutku sangat perlu diperhatikan juga dari segi pemilihan desain atau mungkin patron-patronnya atau bentuk produknya lah kayak gitu, supaya apa ya, supaya bisa mengangkat tema culture Indonesia gitu kan. Karena gini teman-teman, let's see kalau misalnya aku mau mengangkat tema culture Indonesia ya, tapi aku make desain-desain yang at least mungkin yang basic gitu kan, yang generik gitu, yang ada biasanya di kaos-kaos oleh-oleh gitu kan. Kita kasih contoh misalnya gambar apalah itu bla bla bla, ada tulisannya Malang kayak gitu, atau mungkin ada bla 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 gitu kan, ada kayak ornamen-ornamennya atau ada tempat wisatanya ditulisi kayak Surabaya, Medan atau Jakarta atau apalah kayak gitu kan. Nah,
Kalau misalnya kalian pengen bisa bersaing gitu kan, pengen bisa ya lebih dijual bisa lebih mahal, kalian salah satu value-nya adalah di desain gitu kan. Desainnya harus bagus juga gitu. Kenapa aku bisa bilang kaos-kaos kayak oleh-oleh itu bisa relatif lebih murah gitu kan. Yang pertama jelas dari faktor kualitas bahan yang dipakai itu bisa dibilang bukan yang terbaik. Kemudian yang kedua bisa dari desain yang terkesan generik atau hampir sama di kebanyakan baju-baju oleh-oleh gitu loh. Contohnya gimana Mas yang mengangkat tema budaya tapi tetap ada mengeluarkan value yang sangat bagus atau value yang lebih lah. Nah, di sini aku udah dapet studi kasusnya. Di sini aku ngambil salah satu brand dari Indonesia yaitu Culture Hero. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa cek aja Instagramnya Culture Hero. Untuk brand ini aku udah lumayan lama ngikutin gitu kan, dan ini menurutku udah sangat konsisten dan sangat eksis mengangkat tema lokal culture teman-teman. Nah, di sini aku liatin untuk Culture Hero. Ini kalian bisa lihat juga di sini kalau dia itu contoh lah di sini ada cepot ya, ada cepot sama Gatot Kaca. Oke. Nah, dari segi desain menurutku ini sangatlah menarik teman-teman, karena dia basicnya mengangkat tema budaya gitu kan, budaya Indonesia. Jadi kayak Gatot Kaca, cepot ini kan termasuk kayak wayang-wayang di Jawa gitu kan, perwayangan lah gampangnya gitu. Nah, tapi dia bisa mengemas, dia bisa menyajikan desain-desain yang nggak kelihatan jadul ya, yang nggak kelihatan bosenin gitu. Coba kalau misalnya kita bikin cepot, ya at least kayak gambar di wayangnya doang, atau Gatot Kaca kayak gambar di wayangnya doang. Itu menurutku ya bagus, cuma ya apa gitu kan, ya biasa gitu loh, menurutku ya biasa aja gitu loh. Nah, ketika si Culture Hero ini bisa mempresentasikan atau dia bisa memvisualisasikan dari dua wayang tersebut jadi kayak gini kan, kayak robotik, terus Gatot Kacanya dibuat sedemikian rupa kayak gitu, itu menurutku bakalan bisa at least ada 2 poin yang bisa ditambahkan gitu, atau yang bisa jadi nilai plus. Yang pertama jelas dia bisa mengangkat tema budaya, ini budaya perwayangan. Kemudian yang kedua ya dia bisa menjual, bisa aku bilang kayak value-nya itu meningkat, yang at least bakalan bisa menambah harga jualnya juga gitu, daripada ya hanya menjual gambar kaos pakai wayang biasa. Itu kan pasti bakalan berbeda juga dari segi harga kayak gitu. Itu dari segi desain aja, belum kayak packaging atau bahan kaosnya atau bahan sablonnya. Itu pasti bakalan bisa menaikkan lagi teman-teman. Nah, untuk Culture Hero ini kan bisa dibilang dia itu kan basicnya kayak ngangkat tema-tema budaya gitu kan, dan dia bisa menvisualisasikan dengan hal yang nggak kaku tadi aku bilang gitu, nggak langsung to the point. Misal cepot tadi nggak cuma gambar wayang cepotnya aja gitu kan. Nah, aku yakin misal pun bukan orang Jawa yang lihat desain ini, menurutku aku yakin lihat desain ini tuh menarik gitu kan, sangat menarik menurutku, karena ya disajikan dengan visualisasi yang menurutku nggak monoton, nggak bosenin lah kayak gitu. Dan ini probabilitas untuk orang beli akhirnya jauh lebih tinggi teman-teman, daripada ya kita misalnya mengangkat, anggaplah kayak foto ambil di Google gitu kan, foto destinasi kota-kota wisata gitu kan. Itu kan menurutku udah generik banget desainnya, udah banyak banget, cuma beda tulisan-tulisannya doang gitu loh. Nah, kenapa Jepang dengan animenya, terus Korsel dengan boybandnya gitu kan, dengan girl bandnya, dengan drakornya, kenapa dua negara ini bisa kemana-mana gitu kan, dan nggak sedikit culture dari dua negara ini akhirnya bisa mengakar gitu kan, bisa ekspansi ke negara-negara lain. Salah satu alasannya adalah kemasan atau visualisasinya dari budaya mereka itu dikemas sedemikian rupa teman-teman, sehingga banyak orang yang dari berbagai suku, agama, ras gitu kan, banyak yang suka, banyak yang ngikutin kayak gitu. Nah, kenapa budaya Indonesia yang segini banyaknya, yang bisa dibilang ribuan atau bahkan ratusan ribu budaya itu kalah saing sama mereka, kalah pamor sama mereka? Nah, pertanyaannya kan di situ. Kalau aku bisa lihat ya, kalau misalnya aku lihat nih tren-tren kemudian beberapa culture itu salah satunya adalah kurangnya pengemasan visualisasi gitu loh, yang mengikuti zaman. Ya kalau misalnya sekarang udah lumayan lah, orang itu udah lumayan berani untuk memvisualisasikan berbeda dengan zaman dulu.
Kayak contoh kita bisa bilang kayak film-film perwayangan di Indonesia udah mulai banyak juga gitu kan, dari yang animasi sampai yang film layar lebar itu juga udah mulai banyak, dan orang itu udah mulai berani untuk keluar dari zona nyamannya gitu loh. Karena gini teman-teman, kalau misalnya dari ngeliatanku ya, sepengamatanku lah, ada beberapa budaya yang katanya kalau misal dimodernisasi itu akan berkurang sakralnya atau nilainya bakalan berkurang gitulah. Dan akhirnya ya menurutku budayanya itu bakalan gitu-gitu aja, stuck gitu kan. Orang banyak yang nggak tahu karena ya terlalu sakralnya itu tadi loh, terlalu tertutupnya itu tadi. Padahal modernisasi itu bukan maksudnya akan merubah tradisi yang udah ada gitu kan, tapi modernisasi ini bertujuan untuk memberikan at least visual yang lebih kekinian, yang lebih enak disajikan ke penonton atau ke orang yang mungkin belum pernah tahu budaya tersebut, supaya orang-orang itu interest gitu, supaya orang-orang itu tertarik. Nah, ketika orang udah mulai interest gitu kan, mereka lambat laun akan suka dan akhirnya bisa bisa terjun di situ juga gitu kan. Nah, tujuannya kan ke sana, melestarikan budaya, oke. Dan juga memberikan informasi kepada orang lain, ternyata di Indonesia ini ada loh budaya ini, ada loh budaya ini. Nah, itu yang orang banyak yang miss gitu. Mungkin orang-orang yang aku bisa bilang kayak orang-orang yang orang-orang tua gitu kan. Ya mereka terpaku sama apa yang ada di doktrin ya zaman dulu itu. Semakin kesini kita kan perlu digital, kita perlu visual yang bagus. Nah, itulah tugas dari teman-teman yang masih muda, teman-teman yang masih kreatif gitu kan, untuk bisa mengemas budaya lokal ini supaya lebih bagus lagi gitu, supaya lebih modern lagi, tanpa merubah atau tanpa mengganti kesakralan itu tadi teman-teman. Tapi balik lagi ya, itu sih pendapatku aja tentang brand-brand atau tentang clothingan yang mengangkat tema culture lokal. Dan saranku sih perluas lagi untuk visualisasi kalian, dan pastikan juga pengemasan yang menarik supaya orang-orang itu bisa suka dengan desain budaya-budaya kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau punya pemikiran lain tentang budaya lokal, clothingan gitu ya, clothingan budaya lokal, kalian bisa komen di bawah deh. Aku pengen tukar pikiran juga ke kalian. So, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga budaya Indonesia bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih keren lagi untuk visualnya. Dan thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.